Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Najib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu shorof dasar sampai pada pelajaran yang ke-49. Pada pelajaran yang ke-49 ini kita masih membahas bina ajwaf. Sebelum kita sampai pada cara mentasrif bina ajwaf, terlebih dulu kita ketahui, kita pelajari kaedah-kaedah yang berkaitan dengan bina ajwaf. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari kaedah mengganti wawu dan ya dengan alif. Terus kaedah memindah harokat wawu dan ya. Sekarang kita akan mempelajari kaidah mengganti wawu dan ya dengan hamzah. Wawu dan ya diganti dengan hamzah. Apabila ada wawu atau ya jatuh setelah alif zaidah. Alif zaidah itu alif tambahan, jadi bukan huruf asli, maka harus diganti hamzah dengan syarat wawu atau ya tersebut menjadi ain fi'il isim fa'il atau berada pada akhir kalimat segot masdar. Contoh so'inun. So'inun ini hamzahnya bukan huruf asli tapi pergantian dari wawu karena aslinya adalah sowana. Sowana isim fa'ilnya sowinun. Nah ini karena ada wawu menjadi ain fi'il, jatuh setelahnya alif zaidah. Alif di isim fa'il itu alif tambahan. Karena yang asli itu ya pak fi'il, ain fi'il, lam fi'ilnya itu shad wawu nun. Selain itu berarti tambahan. Contoh lain sairun. Asalnya sayirun. Nah ini ada ya jatuh setelahnya alif zaidah. Dan ya ini menjadi ain fi'il, maka harus diganti dengan hamzah, maka menjadi sairun. Liqa'un, liqa, ilal liqa. Liqa'un, ini asalnya liqayun. Ada ya jatuh setelahnya alif zaidah. Berada pada akhir sigot masdar, ini liqa'un itu masdar. Liqayun itu masdar. Nah, ini jatuh di akhir kalimat sigot masdar, maka harus diganti dengan hamzah. Iklal itu alasan. Kenapa lafal sowinun ini menjadi soinun? Soinun ini asalnya adalah sowinun. Yang kita jumpai di dalam kitab nanti bukan sowinun tapi so'inun. Nah, perlu kita ketahui hamzah di sini ini bukan hamzah asli, tapi hamzah pergantian dari wawu. Karena asalnya adalah sowinun. Nah, wazannya fa'ilun. Wawu diganti hamzah. Ini wawu diganti hamzah karena jatuh setelahnya alif zaidah. Karena jatuh setelahnya alif tambahan. Dan menjadi ain fi'il isim fa'il. Ini kan isim fa'il, ain fi'ilnya wawu. Maka menjadi so'inun. Sairun. Asalnya sayirun. Wazannya fa'ilun. Ya dalam sayirun ini diganti hamzah karena jatuh setelahnya alif zaidah, alif tambahan. Dan menjadi ain fi'il isim fa'il. Ini ya ini menjadi ain fi'il isim fa'il, maka menjadi sairun. Atoun, asalnya atowun.
wazannya fa'alun. Wawu diganti hamzah karena jatuh setelahnya alif zaidah dan berada pada akhir kalimat isim masdar. Atoun itu masdar, sigot masdar. Maka menjadi atoun, ini asalnya atoun. Liqaun asalnya liqoyun, wazannya fi'alun. Ya diganti hamzah karena jatuh setelah alif zaidah dan berada pada akhir kalimat isim masdar, maka menjadi liqaun. Intinya kalau ada wawu atau ya jatuh setelahnya alif tambahan, maka diganti dengan hamzah. Saya ulangi lagi, kalau ada wawu atau ya jatuh setelahnya alif zaidah, maka harus diganti dengan hamzah. Lanjutnya kaidah membuang wawu dan ya. Apabila ada wawu atau ya mati itu maksudnya yaknya sukun harokatnya bertemu dengan huruf lain yang juga mati, maka wawu atau ya yang mati tersebut harus dibuang. Tentu ini setelah memindahkan harokat keduanya kepada huruf sebelumnya. Contoh sun asalnya uswun. Nah, ini sun asalnya uswun. Ini sebelumnya kan ada kaidah, kalau ada wawu atau ya berharokat, sebelumnya ada huruf soheh yang mati, ini huruf soheh mati, maka harokatnya wawu atau ya harus dipindah pada huruf sebelumnya, maka menjadi usun. Usun hamzahnya ini dibuang, ini hamzah wasol, hamzah yang ada di fi'il amar itu hamzah wasol, harus dibuang karena fungsi hamzah wasol itu untuk menghidupkan huruf yang mati. Nah, karena ini sudah hidup, maka hamzah wasol tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya, maka harus dibuang. Maka menjadi sun. Nah, sekarang iklalnya sun, aslinya uswun, wazannya uf'ul. Harokat wawu dipindah mana? Ke huruf sebelumnya, yang sokheh tentunya. Karena wawu berharokat dan sebelumnya ada huruf sokheh mati, maka menjadi usun itu. Maka menjadi usun. Ini kan ada dua huruf yang mati. Wawu dibuang agar tidak terjadi bertemunya dua huruf mati dalam satu kalimat. Nah, ini wawunya dibuang biar tidak terjadi berturut-turut dua huruf mati. Maka menjadi usun. Nah, itu. Hamzah wasolnya dibuang karena tidak dibutuhkan lagi, maka menjadi sun. Jadi hamzah wasol itu dibutuhkan manakala huruf depannya itu mati. Nah, biar hidup, maka biar bisa dibaca, maka diberi hamzah wasol. Sir aslinya isyir, wazannya if'il. Harokat ya dipindah ke huruf sebelumnya. Ini ya dipindah huruf sebelumnya apa? Sin. Kenapa kok dipindah? Karena ya berharokat dan sebelumnya ada huruf sokheh mati, maka menjadi isir. Maka menjadi isir. Di sini timbul dua huruf mati, satu ya, satunya ra. Nah, kalau ada dua huruf berturut-turut mati, maka yang dibuang itu harus huruf elat, huruf penyakitnya, yaitu alif, wawu, ya. Ya dibuang agar tidak terjadi bertemunya dua huruf mati dalam satu kalimat, maka menjadi isir. Nah, setelah isir
hamzah wasolnya dibuang karena tidak dibutuhkan lagi, maka menjadi sir. Contoh lain, masunun, asalnya maswunun, wazannya maf'ulun. Harokat wawu, ini wawu, dipindah ke huruf sebelumnya. Ini dipindah ke shad. Karena wawu berharokat dan sebelumnya ada huruf shahih mati, maka menjadi masunun. Ada dua wawu yang mati sekarang. Setelah menjadi masunun, dua huruf mati berturut-turut, wawu dibuang agar tidak terjadi bertemunya dua huruf mati dalam satu kalimat, maka menjadi masunun. Masirun, asalnya masyurun, wazannya maf'ulun. Huruf aslinya kan sa, ya, ra. Gitu. Harokat ya dipindah ke huruf sebelumnya. Sebelumnya ya adalah sin. Karena ya berharokat dan sebelumnya ada huruf shahih mati. Ini huruf shahih yang mati itu ya sin ini. Maka menjadi masuirun. Wah, repot bacanya ya. Ini masuyurun. Nah, berat kan itu. Kemudian wawu dibuang. Alasannya agar tidak terjadi bertemunya dua huruf mati, wawu mati semua. Agar tidak terjadi dua huruf mati dalam satu kalimat. Maka menjadi masuirun. Masuirun. Nah ini kan berat membaca masuirun. Nah, harokat dumah, ini sin yang dumah harokatnya ini diganti kasroh. Setelah diganti kasroh, alasannya apa diganti kasroh? Agar tidak berat mengucapkannya, maka menjadi masirun. Nah enteng kalau masuirun berat, kalau masirun ringan. Saya kira sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.